Tuhan, Bapa kami yang di surga, di waktunya Tuhan kami bersama-sama akan mendengarkan firman-Mu. Berkati kami Tuhan dengan telinga sebagai seorang murid untuk dengar-dengaran dan melakukan firman-Mu. Karena hanya melalui firman itulah Tuhan, kehidupan kami semakin hari, semakin Kau bentuk, semakin mulia di hadapan Tuhan. Dan kami yakin hanya dengan firman-Mu Tuhan, kehidupan manusia kami ini akan Kau sempurnakan menjadi manusia yang surgawi ya Tuhan. Terima kasih pakai hamba-Mu dalam menyampaikan kebenaran-Mu. Dan Tuhan berkati hamba-hamba-Mu ini, baik yang memimpin firman, memberikan firman Allah untuk anak-anak kecil maupun juga untuk orang yang dewasa. Terima kasih. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami yang siap mendengarkan firman Allah berkata bersama-sama. Amin. Puji nama Tuhan, Bapak Ibu sekalian, Shalom. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semuanya. Oleh kemurahan Tuhan, saudara-saudaraku yang kekasih, hari ini adalah hari yang sangat istimewa untuk kita, karena oleh kemurahan Tuhan saja jikalau kita ini bisa beribadah, karena tidak semua anak Tuhan bisa beribadah pada pagi hari ini ya. Oleh sebab itu, ketika kita diberikan kesehatan oleh Tuhan, mari kita gunakan untuk bisa beribadah memuliakan Tuhan sekalian dan mendengarkan firman Allah. Dan firman Allah sekalian berbicara soal yaitu korban tabisan, saudaraku yang kasih. Ya, korban tabisan, di mana kita sudah mendengarkan firman Allah kemarin hari Minggu, bahwa di dalam kehidupan anak-anak Tuhan atau para pelayan Tuhan yang ingin atau yang menjadi imam-imamnya Tuhan, maka imam itu harus mempersembahkan korban, saudara sekalian. Ya, dikatakan firman Allah, korban itu ada yaitu 4 macam. Yang pertama adalah berbentuk roti yang tidak ada raginya, dan roti itu ada 3 macam. Roti yang tidak beragi, lalu juga yaitu dikatakan roti bulat yang tidak beragi, dan roti tipis yang tidak beragi. Lalu korban yang keempat atau yang kedua, korban binatang itu berbicara tentang korban lembu jantan muda. Ya, jadi seorang imam harus memberikan persembahannya yaitu lembu jantan muda dan 2 ekor domba jantan muda umur setahun, saudara sekalian. Ya, jadi kalau bisa saya sebutkan yaitu kayak tempe gitu, saudara sekalian, 1 tahun, sehingga bisa dinikmati dagingnya terutama. Dikatakan dagingnya itu adalah daging yang paling baik, binatangnya juga binatang yang terbaik, saudara sekalian. Ya. Dan mulai minggu kemarin kita sudah mendengarkan tentang adanya ragi, saudara sekalian, ya. Roti tidak beragi, ragi itu adalah firman Allah kemarin dan minggu menunjuk kepada keburukan dan kejahatan. Artinya, ketika kita beribadah, maka hati kita harus hati yang murni. Tidak didasari dengan keburukan, tidak didasari dengan kejahatan. Keburukan ini adalah sifat-sifat yang tidak baik. Jadi ketika kita beribadah, kita hilangkan sifat-sifat yang
tidak baik itu sebagai seorang imam. Dan kejahatan adalah merupakan pelanggaran daripada hukum Taurat, pelanggaran daripada firman Allah maksud saya. Dan pada hari Selasa kita mendengarkan firman Allah. Ragi itu adalah berbicara tentang ajaran manusia. Jadi ketika kita mendengarkan firman Allah, maka Tuhan ingin yang diajarkan itu hanya firman Allah, bukan gatuk-gatuk matuk, bukan dengan ilmu-ilmu kemanusiaan, ilmu-ilmu manusia yang membuat seakan-akan kelihatannya baik, tetapi justru tidak baik. Sehingga firman Allah katakan, saudara sekalian, mari coba kita baca di dalam Galatia pasal 1. Galatia pasal 1. Kita baca ulang Galatia pasal 1 ini, ayat 6 sampai dengan ayat yang ke-10. Galatia pasal 1 ayat 6 sampai dengan ayat yang ke-10. Ya, tolong bacakan. Galatia pasal 1. Pasal 1, Galatia pasal 1. Galatia pasal 1 ayat 6. Hanya satu Injil. Hanya satu Injil. Ayat 6. Aku heran bahwa kamu begitu lekas berbalik daripada Dia yang oleh kasih karunia Kristus telah memanggil kamu dan mengikuti suatu Injil lain yang sebenarnya bukan Injil. Hanya ada orang yang mengacaukan kamu dan yang bermaksud untuk memutarbalikkan Injil Kristus. Tetapi sekalipun kami atau seorang malaikat dari surga yang memberitakan kepada kamu suatu Injil yang berbeda dengan Injil yang telah kami beritakan kepadamu, terkutuklah dia. Seperti yang telah kami katakan dahulu, sekarang kukatakan sekali lagi, jikalau ada orang yang memberitakan kepadamu suatu Injil yang berbeda dengan apa yang telah kamu terima, terkutuklah dia. Ayat 10. Jadi bagaimana sekarang? Adakah ku cari kesukaan manusia atau kesukaan Allah? Adakah ku coba berkenan kepada manusia? Sekiranya aku masih mau mencoba berkenan kepada manusia, maka aku bukanlah hamba Kristus. Ya, pasal 5 kita baca Galatia pasal 5 ayat yang ke-9. Pasal 5 ayat yang ke-9. Sedikit lagi sudah mengkafirkan seluruh adonan. Dalam Tuhan aku yakin tentang kamu bahwa kamu tidak mempunyai pendirian lain daripada pendirian ini. Tetapi barang siapa yang mengacaukan kamu, ia akan menanggung hukumannya, siapapun juga dia. Nah, ini saudara ya. Jadi di dalam pasal 1 dikatakan oleh Paulus bahwa hanya ada satu Injil. Tetapi orang-orang Galatia ini terpengaruh dengan Injil yang lain, yaitu Injil itu dikatakan Injil yang lain itu seperti ragi yang bisa menghamiri seluruh adonan. Jadi ketika kita beribadah seperti ini, saudara yang kasih, dan ketika ada seorang hamba Tuhan yang memberitakan Injil yang diberitakan itu bukan seperti Injilnya Paulus, ya tentunya saya tidak bisa mengulang apa sih Injilnya Paulus itu. Ya, Injil Paulus itu adalah Injil yang hanya memberitakan tentang kematian kebangkitan Yesus. Saudara, maka Injil yang lain itu akan merasuk di dalam kehidupan kita semuanya, sehingga kita nanti tidak murni lagi. Oh, apa sing diomongnya Pak Pendeta kayak bener. Oh, apa sing diajarkan Pak Pendeta kayak bener. Padahal yang diajarkan itu adalah pikiran dari pendeta itu, bukan berdasarkan firman Allah. Saudara, oleh sebab itu ketika kita mendengarkan firman Allah, harusnya kita kembali apa yang diberitakan itu, apa tertulis dalam Alkitab atau tidak. Saudara,
itu yang harus kita lakukan, saudara. Oleh sebab itu Paulus ini mengajarkan atau memberitakan, jangan kamu lekas berbalik. Saudara, hanya ada satu Injil. Kalau sampai ada orang yang memberitakan Injil lain, terkutuklah dia. Ini bagi pemberitanya. Tetapi bagi jemaat-jemaat yang menerima Injil yang lain itu, nanti akan menjadi khamir, menjadi tidak murni lagi hidupnya. Ini tentang yaitu ragi tadi, saudara sekalian, ya, tentang ragi, yaitu roti yang tidak beragi. Yang pertama bicara tentang dosa keburukan dan dosa kejahatan. Yang kedua berbicara tentang ajaran manusia, bukan ajaran daripada Yesus Kristus. Tuhan sendiri berkata-kata, saudara sekalian, memberitakan firman Allah. Kita baca dalam Injil Matius pasal 16. Injil Matius pasal yang ke-16 ayat 5 sampai dengan ayat yang ke-12. Injil Matius pasal yang ke-16 ayat yang ke-5 sampai dengan ayat yang ke-12. Injil Matius pasal 16 ayat yang ke-5. Tentang ragi orang Farisi dan Saduki. Nah, ini ada ragi. Tuhan katakan tentang ragi orang Farisi dan ragi Saduki. Terus ayat 5. Pada waktu murid-murid Yesus menyeberang danau, mereka lupa membawa roti. Yesus berkata kepada mereka, berjaga-jagalah dan waspadalah terhadap ragi orang Farisi dan Saduki. Maka mereka berpikir-pikir dan seorang berkata kepada yang lain, itu dikatakannya karena kita tidak membawa roti. Dan ketika Yesus mengetahui apa yang mereka perbincangkan, ia berkata, mengapa kamu memperbincangkan soal tidak ada roti? Hai orang-orang yang kurang percaya, belum juga kamu mengerti? Tidak kamu ingat lagi akan 5 roti untuk 5.000 orang itu, dan berapa bakul roti kamu kumpulkan kemudian? Ataupun akan 7 roti untuk 4.000 orang itu, dan berapa bakul kamu kumpulkan kemudian? Bagaimana mungkin kamu tidak mengerti bahwa bukan roti yang kumaksudkan? Aku berkata kepadamu, waspadalah terhadap ragi orang Farisi dan Saduki. Ketika itu barulah mereka mengerti bahwa bukan maksudnya supaya mereka waspada terhadap ragi roti, melainkan terhadap ajaran orang Farisi dan Saduki. nah ini saudara, ini adalah salah satu bentuk yang namanya ragi. Tuhan katakan di situ, waspadalah, berjaga-jagalah, dan waspadalah terhadap ragi orang Farisi dan Saduki. Jadi pada waktu itu murid-muridnya diberi nasihat. Karena kalau kita baca ayat atasnya, di mana orang Farisi dan orang Saduki itu minta tanda kepada Tuhan. Ya, sekarang apa sih tandanya Tuhan? Maka Tuhan menjawab kepada angkatan yang jahat, kepada orang-orang ini hanya diberikan tanda Yunus. Tanda Yunus itu adalah tanda pertobatan, supaya orang-orang Farisi dan orang Saduki ini bertobat dari kelakuan-kelakuannya yang tidak baik. Sehingga Tuhan katakan, waspada lo ya, hati-hati lo ya, jangan sampai kamu nanti mengikuti ragi Saduki dan ragi Farisi. Mereka berkata, oh karena kami tidak membawa roti. Tuhan katakan, bukan roti yang aku maksudkan. Yang aku maksudkan adalah ajaran orang Farisi dan orang Saduki. Jadi kita harus berhati-hati, saudara. Ya, bukan dilarang, Karena sekarang musimnya musim yaitu medsos, musimnya musim WA. Saudara bisa saja menerima berita-berita itu. Tetapi saudara sekalian harus waspada dan
berjaga-jaga. Ketika berita itu adalah berita bukan membawa kepada kehidupan yang disucikan, bukan membawa berita untuk kita itu berkaitan dengan kerajaan surga, kita harus berhati-hati, jangan sampai tertipu. Sekarang sekalian, semuanya ya enggak salah sih. Semuanya berlomba-lomba untuk memberitakan firman Tuhan. Ya, kalau di dalam BH saya itu karena kami ini adalah hamba Tuhan, maka banyak sekali grup-grup WA, ada yang dari Korea, ya, ada yang dari ngakhiri akhir zaman. Mereka mengatakan, mari anak ikut Zoom, ikut demikian, kami adakan demikian. Ketika kita tidak bisa menyaring itu ajaran-ajaran ini, dan kita nanti akan tertipu. Karena apa? Kelihatannya benar, tetapi tidak benar. Kelihatannya asli, tetapi bukan asli. Yaitu aspal. Ini harus berhati-hati. Terlebih pada hari-hari ini menjelang kedatangan Tuhan. Firman Allah katakan pada akhir zaman akan muncul yaitu nabi-nabi palsu, Mesias palsu. Bukan berarti saya katakan di sini murni tidak. Tetapi ketika saudara sekalian itu melihat dalam firman Allah yang kita dengarkan sudah mulai melenceng, saudara bisa katakan, kemana sudah tidak benar ini. Kalau saya membahas firman Allah sudah tidak benar, istri saya akan mengatakan, kamu tadi salah membahas firman Allah. Sehingga sedapat mungkin ya saya perbaiki. Sekali-sekali. Ya, kita harus berhati-hati. Dan firman Allah pada waktu di Kalimantan kita berbicara tentang ragi Saduki. Ragi Saduki ini adalah ragi yang tidak percaya kepada kuasa firman Allah. Tidak percaya tentang adanya hari kebangkitan. Mereka berkata, bagaimana nanti itu? Kalau ada seorang wanita yang nikah sampai 7 kali, nanti pada waktu dibangkitkan, siapa yang menjadi suaminya? Berkatakan, nanti pada masa kebangkitan enggak ada lagi, yaitu orang menikah. Semuanya akan hidup seperti malaikat. Ya, firman Allah katakan begitu. Dan kamu harus tahu bahwa aku ini adalah Allah orang hidup, bukan orang mati. Yaitu aku Allah Abraham, Allah Ishak, dan Allah Yakub. Ini berbicara bahwa di dalam firman Allah, di dalam kuasa firman itu sanggup mengadakan jalan-jalan yang luar biasa, mujizat luar biasa. Bagaimana Abraham yang tidak mempunyai anak, Tuhan berikan anak. Bagaimana Ishak yang tidak bisa mempunyai anak, sama Tuhan diberi anak, yaitu 2, Ishak sama Yakub, kembar. Di mana Rahel yang tidak bisa mempunyai anak, bukan Rahel ini saudara sekalian ya, Rahel istrinya Yakub yang tidak bisa mempunyai anak, sama Tuhan kasih anak 2, yaitu Yusuf sama Benyamin. Jadi di dalam Tuhan itu tidak ada perkara yang mustahil, saudara. Kalau saudara sekalian percaya kepada firman Allah dan sungguh yakin firman Allah, tidak ada perkara yang mustahil. Amin, saudara. Ini yang sudah mulai dibelokkan. Bagaimana? Kita harus berhati-hati sekali. Ajaran manusia itu adalah ajaran yang di luar kemustahilan yang dilakukan oleh Tuhan. Kelihatannya benar, tetapi jelas tidak benar. Nanti endingnya, akhirnya di sana itulah yang akan membuktikan. Sekarang kita lihat ajaran daripada orang-orang yaitu Farisi, saudara sekalian. Kita baca
Injil Matius pasal yang ke-15 ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-9. Injil Matius pasal yang ke-15 ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-9. Injil Matius pasal 15 ayat yang pertama. Perintah Allah dan adat istiadat Yahudi. Perintah Allah dan adat istiadat Yahudi. Ini perhatikan saudara sekalian. Mari silakan. Ayat pertama. Kemudian datanglah beberapa orang Farisi dan ahli Taurat dari Yerusalem kepada Yesus dan berkata, "Mengapa murid-muridmu melanggar adat istiadat nenek moyang kita? Mereka tidak membasuh tangan sebelum makan." Tetapi jawab Yesus kepada mereka, "Mengapa kamu pun melanggar perintah Allah demi adat istiadat nenek moyangmu? Sebab Allah berfirman, hormatilah ayahmu dan ibumu, dan lagi siapa yang mengutuki ayahnya atau ibunya pasti dihukum mati. Tetapi kamu berkata, barang siapa berkata kepadanya, kepada bapaknya atau kepada ibunya, apa yang ada padaku yang dapat digunakan untuk pemeliharaanmu sudah digunakan untuk persembahan kepada Allah. Orang itu tidak wajib lagi menghormati bapaknya atau ibunya. Dengan demikian, firman Allah kamu nyatakan tidak berlaku demi adat istiadatmu sendiri. Hei orang-orang munafik, benarlah nubuat Yesaya tentang kamu. Bangsa ini memuliakan aku dengan bibirnya, padahal hatinya jauh daripadaku. Percuma mereka beribadah kepadaku, sedangkan ajaran yang mereka ajarkan ialah perintah manusia." Nah ini saudara, ini ragi. Ya, ragi orang Farisi dan ahli Taurat. Dikatakan oleh firman Allah ayat 7, "Hei orang-orang munafik." Jadi ragi Farisi itu adalah ragi kemunafikan. Saudara, di dalam Injil Matius pasal yang ke-23, di situ disebutkan ada 7 atau bahkan 8 kata-kata kemunafikan yang dilakukan oleh orang Farisi. Kelihatannya baik, tetapi munafik. Ini bahaya sekali. Padahal Tuhan itu ingin apa yang keluar dari hati itu juga keluar dari mulut kita. Dan mengapa mereka bisa berbuat begitu? Karena mereka itu ibadah, tetapi tidak pernah merasakan kuasanya dalam ibadah. Firman Allah jelas, percuma mereka beribadah kepada. Jadi orang-orang munafik itu sebenarnya, saudara sekalian, maaf ini. Sebenarnya kalau saudara sekalian datang beribadah, datang melayani dengan kemunafikan, itu sebenarnya adalah sia-sia, saudara. Perhatikan baik-baik. Karena apa? Yang dilakukan itu bukan dari kebenaran firman Allah, tetapi yang dilakukan itu adalah perintah manusia, ajaran-ajaran dari manusia. Memang kelihatannya baik. Maka orang Farisi berkata begitu, "Mengapa murid-muridmu melanggar adat istiadat nenek moyang kita? Mereka tidak membasuh tangan sebelum makan." Kalau dulu kita disuruh basuh tangan kan sukar, saudara ya. Sekarang zamannya COVID kita selalu disuruh mencuci tangan. Bukan itu maksudnya, saudara. Itu memang aturannya kelihatannya baik, tetapi itu aturan hanya terbatas masalah luar saja. Sedangkan ibadah, saudara,
ibadah itu bukan aturan luar. Ibadah itu adalah aturan dari dalam yang akan bisa keluar. Sehingga dalam ibadah itu ada kuasanya. Firman Allah di dalam 1 Timotius pasal 4, ibadah itu mengandung janji untuk hidup sekarang dan hidup yang akan datang. Kalau aturan manusia itu hanya ada di dalam kehidupan kita di dunia ini. Kelihatannya baik, tetapi setelah dilihat sama Tuhan, itu tidak baik. Karena apa ya tadi? Kita ibadah itu kebanyakan, sekali lagi saya maaf, ini firman Allah. Banyak hal-hal yang tidak keluar dari hati. Dikatakan situ, bangsa ini memuliakan aku dengan bibirnya, padahal hatinya jauh daripada. So, itu ketika kita menyanyi, ya kita belajar untuk menghayati pujian tersebut. Sungguh sudah sekalian, kalau kita tidak beribadah sampai kita merasakan kuasa dalam ibadah ini, kita tidak akan mengalami satu perubahan. Ya, kita harus belajar. Salah satunya ajaran yang diajarkan oleh orang Farisi ini, Tuhan menjawab demikian. Tetapi jawab Yesus kepada mereka, mengapa kamu pun melanggar perintah Allah? Jadi perintah Allah itu dilanggar, saudara, ya, dilanggar demi adat istiadat nenek moyangmu. Ya, padahal dari asal peraturan, asal kehidupan itu asalnya daripada Tuhan. Firman Allah yang asli mengatakan, sebab Allah berfirman, hormatilah ayahmu dan ibumu, dan lagi siapa yang mengutuk ayahnya atau ibunya pasti dihukum mati. Ini harga mati yang tidak bisa dirubah. Jadi firman Allah ini mengajarkan yang benar. Firman Allah yang tidak ada ragu itu dikatakan seorang anak harus menghormati orang tua. Tidak ada alasan lain pun. Tetapi adat istiadat yang mereka ajarkan dikatakan di situ sekalian. Tetapi kamu berkata, barang siapa berkata kepada bapaknya atau kepada ibunya, apa yang ada padaku yang dapat digunakan untuk pemeliharaanmu sudah digunakan untuk persembahan kepada Allah. Kelihatannya kan bagus, sudah. Ya, kelihatannya bagus, tujuannya kepada Allah, tetapi dia menanggalkan apa yang harus kewajibannya, yaitu menghormati orang tua. Dikatakan sini, kalau boleh saya bacakan dengan bahasa saya. Tetapi kamu berkata, barang siapa berkata kepada bapaknya atau ibunya, apa yang ada padaku, artinya aku ini sudah punya penghasilan, maka aku ini wajibnya mempersembahkan kepada Tuhan, bukan kepada orang tua. Jadi kebanyakan begitu, saudara. Ya, kalau anak itu masih kecil, maka dia itu mudah diatur. Benar, saudara sekalian? Benar, anak masih kecil mudah diatur. Oh, jangan-jangan masih kecil saja sudah suka diatur, saudara. Iya, ya. Kalau kecil masih mudah diatur. Tetapi kalau sudah mulai dewasa, kadang-kadang anak itu sudah mulai tidak bisa diatur, tidak bisa menghormati orang tuanya, apalagi kalau sudah bekerja, apalagi kalau dia bisa memberikan berkat itu kepada orang tuanya. Itu adalah kebiasaan manusia. Saudara sekalian, dalam peraturan pernikahan, jika anak itu sudah dewasa, maka di dalam peraturan pernikahan itu anak itu sudah
tidak usah mendapatkan izin orang tuanya. Itu ada peraturan begitu. Sudah sekalian. Jadi tidak harus seperti itu mendapatkan izin. Enggak, sudah. Karena dia sudah dianggap orang dewasa. Tetapi bagi kita sebagai anak Tuhan, maka apapun yang terjadi, kita harus tetap menghargai orang tua. Sudah. Amin. Ini adalah firman Allah. Sudah. Jangan kita rubah-rubah. Dengan peraturan manapun, saudara sekalian, saya katakan salah. Jikalau kita sudah mulai berubah bagaimana sikap kita kepada orang tua kita. Dan firman Allah katakan sini, sebab Allah berfirman, hormatilah ayahmu dan ibumu. Jangan membeda-bedakan menghormati hanya kepada ibu. Jangan menghormati kepada ayah, tidak. Firman Allah katakan menghormati adalah kepada ayah dan ibu kita. Efesus pasal yang ke-6. Efesus pasal yang ke-6. Efesus pasal yang ke-6. Ayat 1 sampai dengan ayat yang ketiga. Efesus pasal yang ke-6. Ayat 1 sampai dengan ayat yang ketiga. Efesus pasal 6 ayat 1 dan seterusnya. Taat dan kasih. Hei anak-anak, taatilah orang tuamu di dalam Tuhan, karena haruslah demikian. Hormatilah ayahmu dan ibumu. Ini adalah suatu perintah yang penting, seperti yang nyata dari janji ini, supaya kamu berbahagia dan panjang umurmu di bumi. Nah, ini sudah jelas firman Allah. Hormatilah orang tuamu di dalam Tuhan. Artinya kita sebagai anak Tuhan, dia harus hormat kepada orang tua. Juga dikatakan sini mengandung maksud, saudara sekalian, menghormati bapak ibu gembala. Karena di dalam Tuhan itu ada yang namanya orang tua rohani. Saudara, dikatakan sini, taatilah orang tuamu. Dalam Keluaran atau dalam Keluaran pasal 20 atau Injil Matius tadi, hormatilah orang tuamu. Sudah, kita semuanya tentu pernah menjadi seorang anak. Kira-kira ketika kita itu menghormati orang tua, apa sih yang diminta oleh orang tua kita? Apakah setiap kali orang tua datang lalu kita kasihkan hormat begini, saudara? Tidak. Orang tua itu sangat suka kalau anak itu mentaati orang tuanya di dalam hal nasihat. Sudah. Kalau di mana saja kita berada ketika kita disuruh sama orang tua kita dan kita katakan, ya Pak, saya akan lakukan. Ya Bu, saya akan lakukan. Orang tua itu manis gitu loh, saudara. Tapi ketika seorang anak disuruh orang tuanya, orang apa-apa wis melirik. Waduh. Iya. Ini sangat berduka. Yang berduka bukan orang tuanya, tetapi juga Tuhan. Sudah. Mari kita belajar akan hal ini, saudara. Pernah saya saksikan kepada sekalian dan itu pernah saya baca. Sekalian, ketika ada suami istri, ya, ketika suami istri itu sekalian sudah cukup diberkati Tuhan, karena suaminya kerja, istrinya bekerja, lalu orang tuanya datang, ya, kebetulan orang tuanya itu adalah yaitu orang tua dari perempuan, dari istri. Lalu orang tuanya ini, ya, pinjam uang 100.000. Nah, aku mau pinjam uang 100.000 karena hari ini aku sangat memerlukan uang 100.000. Lalu istrinya bilang, ya Bu, sebentar,
saya tanya sama suami. Kondisi ibu kok ya tanya suami. Tapi memang betul itu ada betulnya juga. Ya. Ketika tanya suaminya bilang, waduh, tanggal tua ini kok ngirit duit toh. Tapi ibu butuh duit loh. Ini tapi aja tanggal tua ini. Lah ibu butuhnya tanggal tua. Lalu suaminya separuh budel, separuh gitu sekalian, ya. Lalu dia itu memberi uang 100.000 itu. Lalu suaminya ini pergi ke dapur, lalu dilihat di situ ada susu yang sangat mahal, susu cipmil apa susu begitu sekalian, ya. Itu susu anaknya itu harganya lebih daripada 100.000 daripada 100.000 yang dikasihkan orang tua itu. Dia nangis, saudara. Loh, wong susunya anakku loh, pagone sama aku loh, diopeni ibuku, disusoni ibuku, air asinya ibu kok aku jadi sombong. Langsung dikejar sekalian istrinya itu sekalian. Lalu ibunya itu dipeluk, istrinya dipeluk. Ini hal yang sangat harus kita perhatikan. Ini harus kita perhatikan bahwa orang tua itu apapun yang terjadi tidak akan terbalaskan dengan apa yang kita lakukan. Saudara, mari kita belajar. Dan memang sudah digariskan firman Allah begitu sekali. Mengapa Tuhan katakan di sini, hormatilah ayahmu dan ibumu. Ini adalah suatu perintah yang penting, seperti yang nyata dari janji. Kita lihat yang pertama sekalian, di dalam Kejadian pasal yang ketiga. Kejadian pasal yang ketiga. Kejadian pasal yang ketiga, kita baca ayat yang ke-16. Ayat 15 dan ayat 16. Kejadian pasal 3 ayat yang ke-15. Aku akan mengadakan permusuhan antara engkau dan perempuan ini, antara keturunanmu dan keturunannya. Keturunannya akan meremukkan kepalamu, dan kau akan meremukkan tumitnya. Firman-Nya kepada perempuan itu, susah payahmu waktu mengandung akan kubuat sangat banyak. Dengan kesakitan engkau akan melahirkan anakmu, namun engkau akan berahi kepada suamimu, dan ia akan berkuasa atasmu. Ini saudara, ini yang pertama. Mengapa Tuhan kasih satu perintah yang penting untuk kita sebagai anak menghormati orang? Karena tidak ada seorang anak itu yang lahir tanpa melalui dikandung oleh ibunya. Saudara. Jadi kalau kita melihat penderitaan seorang ibu itu, maka disitulah seorang anak seharusnya sudah otomatis menghormati orang tuanya itu. Saudara. Tadi malam saya lihat, oh ini tuh sebabnya ada ibu kota, ada ibu jari. Karena memang seorang ibu itu adalah seorang yang ditentukan untuk penderitaan di dalam hal melahirkan, mengandung sampai melahirkan. Saudara sekalian, ya, ada seorang anak pendeta sekalian, ya, ketika dia sudah mulai besar, berani sama orang tuanya, tapi begitu dia mau melahirkan, dia ingat, kok saya ini begitu berani sama ibu saya ya. Langsung dia minta maaf.
sekalian, cerita sama kita. Memang benar, seorang ibu itu sangat susah sekali untuk menyenangkan anak. Padahal anaknya baru satu, yaitu Kial saja, saudara. Ya, saya tidak bisa pikiran, saya kasih hormat kepada pusaka itu. Ya, itu harus kita lakukan sebagai seorang anak. Dan itu bisa saudara dapatkan ketika kita beribadah. Ketika kita beribadah, kita mendengarkan firman Allah yang murni. Firman Allah itu membuat saudara sekalian berubah untuk taat kepada firman Allah. Dan ketika kita taat di dalam satu sisi menghormati orang tua saja, anak itu sudah mendapatkan kebahagiaan yang sangat luar biasa. Anak itu mendapatkan umur panjang yang sangat Tuhan berkatkan kepada dia. Jadi kebahagiaan itu bukan dicari oleh anak itu di luar, tidak. Dimulai bagaimana sikapnya kepada orang tua. Tapi kebanyakan tidak gitu, saudara. Sama ibu sama bapak kelihatannya biasa-biasa saja. Tapi nih kalau orang tua liane malah hormat. Ada di sini saudara sekalian begitu, saudara. Semoga saja tidak. Kadang-kadang ibu itu ya, ibu bapak ya salah saja. Ya. Ketika anak di sini itu diajari saudara sekalian, dia yang dididik tidak sopan. Lalu ketika dia keluar, dia tidak sopan sama orang luar. Dia kan aja ngono, kalau orang tua itu sopan. Jadi sopannya dia kalau keluar. Tapi kalau ke dalam, dia tidak sopan. Sekarang, padahal keliru. Sekarang keliru sekali. Firman Allah katakan sih, hormatilah orang tuamu di dalam Tuhan, apalagi kalau di dalam Tuhan. Kalau saudara sekalian ke sana itu menghormati sewajarnya saja, tetapi ketika kita sudah masuk dalam rumah, maka kita harus taat dan hormat, saudara sekalian. Supaya apa? Supaya kebahagiaan terjadi. Itu semua didapat dalam ibadah. Saya percaya kalau setiap anak Tuhan seperti ini, dia itu mendengar firman Allah, atau siapa saja di sini mendengar firman Allah dengan sungguh-sungguh, ada kuasa dalam ibadah ini, maka dia pasti menjadi anak yang menghormati orang tua. Tetapi kalau ibadah tidak ada kuasanya, saudara sekalian, ibadah tidak mendapatkan kuasa, itu gagal di dalam hal menghormati orang tua. Dan itu merupakan dosa, saudara, bahkan dosa akhir zaman hari-hari ini. Ya, orang tua memang banyak salahnya. Kita sebagai orang tua juga harus terbuka. Firman Allah katakan ayat 4 di situ, dan kamu bapak-bapak janganlah bangkitkan amarah di dalam hati anakmu. Jadi kalau kita sekalian diberitahu anakmu aja ngono, ya kita harus tahu bahwa itu adalah salah dan kita belajar untuk memperbaiki. Itu namanya hidup di dalam Tuhan. Ya, kita itu manusia, tetapi jangan sampai aku kan jadi manusia. Jangan. Mari kita berubah menjadi manusia yang mendapatkan didikan daripada firman Tuhan. 2 Timotius pasal yang ketiga. 2 Timotius pasal yang ketiga. 2 Timotius pasal 3 ayat 1 sampai dengan ayat yang kelima. Ayo kita baca ayat 5 dahulu. Ayat yang kelima dulu. 2 Timotius pasal 3 ayat yang kelima. Dua Timotius 3 ayat yang kelima. Secara lahiriah mereka menjalankan ibadah mereka, tetapi pada hakikatnya mereka memungkiri kekuatannya. Jauhilah mereka itu. Nah ini saudara, secara lahiriah mereka memuji Tuhan, secara lahiriah mereka ada di gereja, tetapi tidak mendapatkan kuasa dari ibadah, yaitu kuasa firman Allah, tidak mengerjakan hidupnya. Kita sebagai anak Tuhan harus menjauhi hal yang demikian.
ayat 1. Yang pertama, keadaan manusia pada akhir zaman. Nah, keadaan manusia akhir zaman ini ditulis 2000 tahun yang lalu, saudara. Apalagi hari-hari ini malah mendekati tentang akhir zaman. Ya, terus Ketahuilah bahwa pada hari-hari terakhir akan datang masa yang sukar. Manusia akan mencintai dirinya sendiri dan menjadi hamba uang. Mereka akan membuang dan menyombongkan diri. Mereka akan menjadi pemfitnah. Mereka akan berontak terhadap orang tua dan tidak tahu berterima kasih tentang mempedulikan agama. Tidak tahu mengasihi, tidak mau berdamai, suka menjelekkan orang, tidak dapat menekan diri, garang, tidak suka yang baik, suka mengkhianat, tidak berpikir panjang, berlagak tahu, lebih menuruti hawa nafsu daripada menuruti Allah. Secara lahiriah mereka menjalankan ibadah mereka, tetapi pada hakikatnya mereka memungkiri kekuatannya. Jauhilah mereka itu. nah, ini saudara ya, katakan sini. Ini keadaan yang sekarang ini, saudara. Ya, dikatakan sini. Ketahuilah bahwa pada hari-hari terakhir akan datang masa yang sukar. Pandemi ini, saudara sekalian, ya sukar sih, tetapi itu belum puncak kesukaran. Saudara, kalau dalam masa pandemi saja kita tidak mau beribadah dengan kuasanya Tuhan, gagal kita, saudara. Sekarang saja sudah mulai terbukti di sini bahwa manusia akan mencintai dirinya sendiri. Dan mereka akan menjadi hamba. Saya sedang lihat di TV itu sekalian betapa banyak orang yang menimbun sembako untuk mencari keuntungan, menimbun obat-obatan untuk mencari keuntungan. Itu keadaan akhir zaman. Dan yang paling dikatakan sini, yaitu mereka akan berontak terhadap orang tua dan tidak tahu berterima kasih. Saudara, ini terima. Pernahkah kita senantiasa berdoa kepada Tuhan, lalu kita mengucap syukur, ya, pada waktu ulang tahun kita berkata, Tuhan, kami berterima kasih atas umur panjang yang Tuhan berikan kepada. Lalu kita datang kepada orang tua, Bu, Pak, terima kasih. Sampai hari ini Ibu tetap memelihara saya, baik melalui doa maupun juga melalui nasihat. Jarang. Pas ulang tahun, yang diingat bukan orang tuanya yang melahirkan, yang diingat adalah teman-temannya, bagaimana dia menyenangkan teman-temannya. Itu sudah bukan orang yang beribadah kepada Tuhan. Mari kita belajar berubah. Ya. Dimanapun kita berada, kita harus ingat bahwa kita itu dulunya pernah dilahirkan, pernah dididik. Kalau saudara sekalian sebagai anak Tuhan, ingatkan diri saudara. Saudara sekalian pernah dididik di dalam ibadah di tempat itu. Sebagai bukti, saudara sekalian mengingat orang tua rohani. Saya sampai sekarang pun, saudara sekalian, tetap saya doakan orang tua rohani saya yang masih ada, atau juga hamba-hamba Tuhan yang menuntun keluarga saya yang ada di sana. Iya. Mari kita belajar menjadi kehidupan yang tahu berterima kasih, tahu menghormati orang tua. Sebab begitu kita lepas, tidak menurut orang tua, urusannya bukan di dunia, saudara,
sampai surga. Saya berdoa supaya yang bisa mendengarkan firman Allah yang lewat mass media, kalau lewat Facebook ini bisa mendengarkan firman Allah. Dimanapun engkau berada, ingatlah bahwa engkau pernah dilahirkan oleh orang tua. Gitu loh, kadang-kadang dari sekalian tidak mengerti bagaimana sikap kita sebagai orang yang sudah mengenal Tuhan. Ya, di dalam Injil Matius pasal yang ke-15, sekalian, ya, Injil Matius pasal yang ke-15, kita lihat betapa orang tua kita itu memperhatikan kita, sekalian. Injil Matius pasal yang ke-15. Ayat yang ke-21 sampai dengan ayat yang ke-28 bisa dikatakan di sini dikatakan ada seorang ibu yang anaknya sakit. Ya. Dan ketika dia itu memperhatikan anaknya, dia bingung cari obat. Sampai dia datang kepada Tuhan. Ini perjuangan seorang ibu. Nah, begitu ya. Ketika kamu sakit, ibumu itu bingung cari obat, itu pernah ya? Hah? Pernah ya? Ya memang tidak diceritakan ayahnya sekalian. Tapi ini adalah perjuangan seorang tua, orang tua kepada anaknya. Coba kita baca ini. Injil Matius pasal yang ke-15 ayat 21 dengan firman Tuhan. Perempuan Kanaan yang percaya. Lalu Yesus pergi dari situ dan menyingkir ke daerah Tirus dan Sidon. Maka datanglah seorang perempuan Kanaan dari daerah itu dan berseru, "Kasihanilah aku ya Tuhan, anak Daud, karena anakku perempuan kerasukan setan dan sangat menderita." Tetapi Yesus sama sekali tidak menjawabnya. Lalu murid-muridnya datang dan meminta kepadanya, "Suruhlah ia pergi." Ia mengikuti kita dengan berteriak-teriak. Jawab Yesus, "Aku diutus hanya kepada domba-domba yang hilang dari umat Israel." Tetapi perempuan itu mendekat dan menyembah Dia sambil berkata, "Tuhan, tolonglah aku." Tetapi Yesus menjawab, "Tidak patut mengambil roti yang disediakan bagi anak-anak dan melemparkannya kepada anjing." Kata perempuan itu, "Benar Tuhan, namun anjing itu makan remah-remah yang jatuh dari meja tuannya." Maka Yesus menjawab dan berkata kepadanya, "Hai ibu, besar imanmu, maka jadilah kepadamu seperti yang kau kehendaki." Dan seketika itu juga anaknya sembuh. Ya, terima kasih. Dari pembacaan ini, saudara yang kasih, apa yang terlintas dalam pikiran saudara sekalian? Apakah kita ini hanya mendengarkan lalu membaca ini saja? Berulang kali saya baca firman Allah ini. Berulang kali Tuhan katakan, itu loh yang diperbuat oleh orang tuamu ketika kamu sakit. Betapa sedihnya orang tuamu, betapa rekas sengsaranya, rekasannya sampai dia rekas. Saudara sih juga itu terhanyut, saya percaya ya. Betapa sengsaranya orang tua kita ketika dia itu mencari obat untuk kesembuhan anaknya. Perhatikan ini. Perhatikan ini. Dan itu pernah saya rasakan, saudara sekalian. Benar pernah saya rasakan. Ya, saya pernah merasakan ketika ayah saya pergi, ibu saya itu seorang diri. Dan itu bukan hanya 1 tahun, 2 tahun. Begitu ibu saya memelihara, menjadi single parent ya, ibu ya, memelihara anak-anaknya. Ketika saya itu mau dioperasi, ibu saya begitu bersusah. Iya, saya rasa semuanya anak-anak di sini pasti mempunyai apa? Pengalaman yang begitu indah.
sehingga bagaimana ketika anak itu sakit dan orang tua kita itu merawatnya. Ini yang disebabkan ini karena itulah. Maka Tuhan menaruh perhatian kepada orang tua kita. Ya, cara menghormati orang tua itu sangat luar biasa. Upahnya juga sangat luar biasa. Di dalam Amsal katakan, terkutuklah seorang anak yang tidak mau mendengar nasihat orang tuanya, maka matanya akan dicucuk oleh gagak lembah. Artinya apa? Anak itu kalau sudah tidak mau menghormati orang tua, sebenarnya masa depannya sudah mulai tadi anak-anak sekolah minggu tadi menyanyikan begitu, saudara. Harapanmu sungguh ada. Jadi kalau kita mengharapkan harapan kita ada, masa depan kita dimulai sikap kita ini. Oh, sampai sekarang pun saudara, saya ini masih mempunyai masa depan. Tidak ada orang yang tidak mempunyai masa depan. Kalau bisa hari besok harus lebih baik akan hari ini. Itu namanya masa depan. Caranya bagaimana kita sebagai anak-anak menghormati orang tua. Begitu kita tidak mendengarkan, maka urusannya bukan hanya dengan orang tua, urusannya dengan kerajaan surga. Sekarang kita lihat, perhatikan bagaimana seorang bapak ini sekalian. Injil Lukas pasal yang ke-15, Injil Lukas pasal yang ke-15. Di situ diceritakan tentang sesuatu yang hilang. Di dalam ayat 11 sampai dengan ayat 32, perumpamaan tentang anak yang hilang. Saya pada hari ini membawakan cerita ini untuk yang busuk. Ya, untuk yang busuk. Bukan untuk yang sulung. Walaupun dua-duanya itu sebenarnya sama-sama hilangnya, saudara. Ya. Tapi pada pagi hari ini, pada siang hari ini kita baca Injil Lukas pasal 15 ayat 11 sampai dengan ayat yang ke-14. Injil Lukas 15 ayat yang 11. Perumpamaan tentang anak yang hilang. Yesus berkata lagi, ada seorang mempunyai 2 anak laki-laki. Kata yang bungsu kepada ayahnya, Bapa, berikanlah kepadaku bagian harta milik kita yang menjadi hakku. Lalu ayahnya membagi-bagikan harta kekayaan itu di antara mereka. Beberapa hari kemudian, anak bungsu itu menjual seluruh bagiannya itu, lalu pergi ke negeri yang jauh. Di sana ia memboroskan harta miliknya itu dengan hidup berfoya-foya. Setelah dihabiskannya semuanya itu, timbullah bencana kelaparan di dalam negeri itu, dan ia pun mulai melarat. Nah, ini saudara ya, dari sini dulu saudara sekalian. Ini firman Allah yang sangat indah dan perlu kita cermati. Dan saya sangat percaya bahwa sebenarnya ayah daripada si bungsu itu pun pasti tidak merelakan anaknya pergi. Saudara. Tapi karena anaknya bungsu itu memang ngeyel. Saudara. Ya, ngeyel. Pokoknya aku kudu lunga, kudu entuk warisan. Kalau sudah bilang pokoknya itu sudah sangat sukar sekali. Orang itu kalau sudah pokoknya, waduh, biar ngomong pokoknya, ngomong godongnya, ngomong wite, itu pokoknya, pokoknya banget. Nah, anak itu kan anak yang bungsu kan begitu, minta, lalu diberi, lalu dijual, dan saya sangat percaya yang beli ini tetap orang tuanya, saudara. Karena nanti kalau kita baca, ayahnya itu duduk menanti, yaitu kedatangan anak-anaknya dari jauh. Loh, kalau dari jauh itu sekalian berarti itu pekarangannya kan jauh, saudara.
dari jauh masuk itu gerbang sana itu tanahnya ombok sekali. Jadi saya sangat percaya kalau wes kodol ya tukune pisan wis. Lalu sekalian, anak ini pergi. Nah, ketika anak pergi ini di dalam pikiran saya, anak ini lepas daripada nasihat orang tuanya. Perhatikan baik-baik sekali. Apalagi sekarang ini masih banyak sekali yang bisa kita pakai untuk nasihat. Kita bisa WA, kita bisa doakan. Dan ketika anak itu pergi, dikatakan memboroskan harta miliknya. Ini bahaya, saudara sekalian. Maka warisan yang perlu kita berikan kepada anak kita sebenarnya bukan kekayaan, saudara. Ya, kekayaan itu anak itu bisa cari sendiri sebenarnya. Tetapi yang kita wariskan itu sebenarnya adalah rasa takut kepada Tuhan. Itu yang luar biasa. Saudara bisa melihat sekarang berapa banyak orang-orang yang dapat warisan, tetapi pada akhirnya mereka tidak menjadi yang baik. Tapi coba kalau dididik dengan aturan firman Allah, maka firman Allah tadi, didiklah mereka di dalam Tuhan. Dan ketika mereka itu si bungsu ini pergi, lalu dikatakan itu berboya-boya, lalu melarat, baru dia ingat, lu enak dari pembantu bapakku timbang aku. Karena waktu itu sekalian dia mau makan makanan yang bagus. Dan wis sengsara banget. Sapa dadi anake wong sing terpelihara, dari anaknya yang terpelihara bahagia karena lepas daripada orang tua. Dia akhirnya menjadi anak yang sengsara. Maka itu kita harus ingat. Segala-galanya wong tua, dia tidak akan membiarkan anak hidupnya itu celaka. Kalau orang tua sudah mulai nasihati kita perhatikan. Saudara, apalagi kalau nasihat itu berdasarkan firman Allah, kita perhatikan. Saudara, kalau saudara sekalian tidak mau diperhatikan oleh orang tua dan tidak memperhatikan nasihat, ini akibatnya demikian ini. Wes, jar-jar nois. Firman Allah katakan, orang yang tidak dinasihati itu adalah menjadi anak-anak gampang. Tapi orang tua ini ketika sudah mengerti tentang keadaan anaknya, karena orang tua itu tahu, saudara, kowe iki aja mau disilah, urung cukup kowe iki. Tapi anaknya ini sudah berotak itu sudah. Dan orang tua itu tetap mengharapkan kapan anak itu kembali dan bertobat. Sekarang kita baca sekalian ayat yang ke-11. Ayat yang ke-11 tadi sudah, kita baca ayat yang ke-18. Ayat yang ke-18 sampai dengan ayat yang ke-21. Ayat yang ke-18. Aku akan bangkit dan pergi kepada Bapakku dan berkata kepadanya, Bapa, aku telah berdosa terhadap surga dan terhadap Bapa. Aku tidak layak lagi disebutkan anak Bapa. Jadikanlah aku sebagai salah seorang upahan Bapa. Maka bangkitlah ia dan pergi kepada bapaknya. Ketika ia masih jauh, ayahnya telah melihatnya. Nah, ketika ia masih jauh, ayahnya telah melihatnya. Saya tidak bisa membayangkan. Masih jauh, sekitar bapak ya. Saya kau aku nih, saya kau anakku kayak. Ya, bapak itu, orang tua itu tahu keadaan anaknya masih jauh.
Terus Lalu tergeraklah hatinya oleh belas kasihan. Ayahnya itu berlari mendapatkan dia, lalu merangkul dan mencium dia. Kata anak itu kepadanya, "Bapa, aku telah berdosa terhadap surga dan terhadap Bapa. Aku tidak layak lagi disebutkan anak Bapa." Tetapi ayah itu berkata kepada hamba-hambanya, "Lekaslah bawa kemari jubah yang terbaik, pakaikanlah itu kepadanya, dan kenakanlah cincin pada jarinya dan sepatu pada kakinya. Dan ambillah anak lembu tambun itu, sebelilah dia, dan marilah kita makan dan bersukacita. Sebab anakku ini telah mati dan menjadi hidup kembali. Ia telah hilang dan didapat kembali, maka mulailah mereka bersukaria." Nah, terima kasih. Ini saudara sekalian yang terjadi. Ya, perhatikan di sini firman Allah. Bukan anaknya yang menghampiri ayahnya, tetapi ayahnya yang menghampiri. Kalau boleh saya katakan dia bodoh-bodoh lah, tapi dari sikap ayahnya ini dikatakan dia berlari dan memeluknya. Saudara, itu hati orang tua itu begitu loh, saudara. Ketika kamu itu dinasihati, ketika dia itu dinasihati, lalu sadar, lalu minta ampun kepada orang tuanya, apa itu rasanya apa, saudara? Senang gitu. Ya, betul saudara sekalian. Pernah itu saya rasakan ketika saya itu minta maaf kepada orang tua saya. Ibu saya itu bilang gini, saudara. Jadi pun aku ngerti kok di situ. Kelakuan salah itu ngerti, cuma aku kan apa? Kok ngawak burung sadar? Itu hati orang tua itu begitu, saudara. Ya, ini firman Allah yang jelas sekali mengatakan kita itu kalau berbuat salah kepada orang tua, maka hukumnya bukan hanya hukum di dunia, hukumnya sampai di surga. Ketika kita menghormati orang tua, firman Allah katakan, berbahagialah kamu di bumi dan kamu diberi umur panjang. Umur panjang itu yang membuat bukan manusia, saudara. Umur panjang itu yang membuat adalah Tuhan. Dan ketika kita ada rasa tunduk kepada orang tua, maka Tuhan itu meridhoi apa yang kita lakukan, dan Tuhan memberikan panjang umur kepada kita. Ini kuasa dalam ibadah. Kalau kita bisa merasakan kuasa ini, saya percaya tidak ada anak itu tidak berterima kasih. Pasti berterima kasih. Ketika datang, ya, ketika datang dia aja lah, dia saja ya. Ketika datang dia sekolah, itu datang sekolah. "Bu, aku pengen Supermi loh, Bu." Ibu bilang, "Ya, untuk dimasak nih." Lalu dimasak nih, dia langsung makan apa? "Terima kasih, Bu, itu sudah masakan saya." Itu soal sepele, saudara. Ya, tapi itu harus kita lakukan. Saudara, pernahkah kita berterima kasih kepada orang tua kita? Dimulai dari situlah kebahagiaan anak Tuhan itu akan muncul dan akan diberkati. Mari Bapak Ibu sekalian, kita yang sebagai anak-anak, ya, anak-anak yang masih ada orang tua, kita belajar sekarang ini kuasa ibadah itu terapkan dalam hidup. Saudara, supaya apa? Supaya kita mempunyai janji, kita dapat janji dari kerajaan Allah itu di situ itu. Saya percaya hatinya Tuhan begitu juga. Ketika kita salah, tidak mau nurut firman Allah, tidak nurut firman Allah, dan ketika kita sadar, maka disitulah Tuhan mengatakan, pasti mengatakan, sebab anakku ini telah mati dan menjadi hidup kembali.
Dia telah hilang dan didapat kembali. Maka mulailah mereka bersukaria. Tuhan akan bersukacita di dalam kerajaan surga. Karena dari kehidupan yang hilang akan bertobat kembali. Firman Allah yang terakhir sekalian kita baca. Ayat yang ke-7. Lukas pasal 15 ayat yang ke-7. Ini yang diberi tanda kepada orang Farisi dan Saduki itu, yaitu tanda Yesus. Injil Lukas pasal yang ke-15 ayat yang 7. Ayat yang ke-7. Aku berkata kepadamu, demikian juga akan ada sukacita di surga karena satu orang berdosa yang bertobat, lebih daripada sukacita karena 99 orang benar yang tidak memerlukan pertobatan. Ayat 10. Ayat 10. Aku berkata kepadamu, demikian juga akan ada sukacita pada malaikat-malaikat Allah karena satu orang berdosa yang bertobat. Nah ini saudara, kalau ada satu anak Tuhan di sini yang bertobat, saya percaya bukan hanya orang tua yang bertobat, tetapi juga berjuta-juta malaikat Tuhan di surga sana bersukacita, saudara. Kalau ada seorang anak yang menyadari aku salah, aku tak minta ampun pada orang tua, maka minta ampun pada Tuhan. Di surga itu akan penuh dengan sukacita. Ini firman Allah yang benar begini. Jangan gugu orang, jangan kita terpaut, terpikat dengan ajaran-ajaran manusia. Ini wong tua kuwi ngadeg anu ndung awakmu kudu ngene nyun sewu tapi artinya merongkol. Tidak usah begitu. Kalau hati yang sudah dikerjakan firman Allah, tidak usah disuruh. Dia akan hormat sama orang tuanya. Tuhan Yesus memberkati kita semua sekalian. Bahkan yang kemudian betapa Tuhan firman agung. Hanya firman Tuhan yang bisa mengubah kehidupan kita, manusia-manusia yang berdosa ini. Hanya firman Allah yang bisa mengembalikan kehidupan kita untuk kita ini bisa bertobat sekalian. Haleluya.
tangga yang menyanyikan ini dan renungkan firman Allah. Mungkin hari ini kita bisa mengalami perubahan menjadi anak-anak yang taat kepada orang tua karena firman Allah. Kalau kita bertobat, malaikat-malaikat di surga bersorak-sorai luar biasa. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Terima kasih atas firman-Mu Tuhan. Terima kasih. Mari, kalau ada anak yang merasakan disentuh firman Allah dan mau memperbaiki sikap-sikapnya yang keliru, silahkan datang kepada orang tuanya. Saya percaya orang tua itu sedang menantikanmu seperti ayah yang menantikan anaknya pulang itu. Karena masa depan kita mulai dari sikap seorang anak yang bisa menghormati orang tuanya. Haleluya. Biar kasihnya Tuhan melanda kehidupan saudara. Saya percaya apa yang saudara lakukan hari ini bukan disaksikan oleh jemaat, tapi disaksikan malaikat-malaikat Tuhan di surga. Dan Tuhan melihat, memperhatikan semuanya. Kalau orang tuamu tidak ada di sini, terus kalian bisa bangkit berdiri dan mengatakan, Tuhan, setelah pulang saya akan ambil sikap untuk minta ampun pada orang tua saya. Mari yang ada di rumah, kalau engkau tergerak minta ampun kepada orang tuamu, siapa tahu Tuhan berbelas kasihan dan merubah keadaan dari yang menderita menjadi tidak menderita. Terima kasih Tuhan. Biar kasih Allah senantiasa melimpah-limpah kehidupan. Doakan anak-anakmu juga. Siapa tahu Tuhan mau bekerja dalam kehidupannya tanpa akan mendapatkan kebahagiaan ketika anak itu bisa minta ampun kepadamu. Terima kasih. Terima kasih atas firman-Mu. Haleluya. Biarlah hamba-Mu juga minta ampun segala kekurangan-kekurangan kami. Terima kasih Kau masih memberikan kesehatan kepada ibu kami. Terima kasih Tuhan, Kau pakai ibu kami untuk mendoakan kami hari-hari ini. Terima kasih Tuhan. Terima kasih atas segala kebaikan-kebaikan. Haleluya, haleluya. Terima kasih. Terima kasih. Memberkati kami yang ada pada saat ini. Dan kami sebagai anak-anak Tuhan berperilaku sebagai anak-anak Tuhan, bukan sebagai anak-anak dunia. Mari kita balik semuanya, kita nyanyikan yang sekalian. Tuhan